Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Oktaviani Nur Hidayat. Saya dari kelas 8A mengikuti lomba bulan bahasa bercerita dongeng Indonesia. Ciung Wanara. Pada zaman dahulu kala, kerajaan Galuh dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raden Barma Wijaya Kusuma. Sang raja memiliki dua permaisuri. Permaisuri pertama bernama Nimas Dewi Naganingrum dan yang kedua Nimas Dewi Pangrenyep. Dalam waktu bersamaan, kedua permaisuri tersebut dalam keadaan mengandung. Akhirnya, hari-hari yang ditunggu pun tiba. Nimas Dewi Pangrenyep melahirkan seorang bayi laki-laki dan diberi nama Haryang Banga. Tetapi Dewi Pangrenyep khawatir kalau Dewi Naganingrum akan melahirkan seorang putra. Pada saat Dewi Naganingrum akan melahirkan, tak ada satupun dayang yang hendak membantunya. Dengan sigap, Dewi Pangrenyep membantu persalinannya. Di balik kesediaannya menolong persalinan Dewi Naganingrum, ternyata Dewi Pangrenyep merencanakan niat jahatnya yang sudah ia susun agar sesuai dengan harapannya. Ketika akan melahirkan, mata Dewi Naganingrum ditutup oleh kain hitam. "Aduh kakak, kenapa mataku ditutup?" tanya Dewi Naganingrum. "Tidak apa-apa dik, melahirkan itu menyeramkan, banyak darah," jawab Nimas Dewi Pangrenyep. Karena belum berpengalaman, Dewi Naganingrum menurut saja. Tanpa sepengetahuan siapapun, bayi yang baru saja dilahirkan Dewi Naganingrum ditukar dengan seekor anak anjing. Dan bayi yang sebenarnya dimasukkan ke dalam keranjang dengan berisi sebutir telur ayam di dalamnya. Bayi tersebut dihanyutkan ke sungai Citanduy. Di kerajaan terjadi sebuah kehebohan. Kabar yang sangat mengejutkan menggemparkan isi istana dan rakyat. Mengetahui kenyataan ini menghancurkan harga dirinya sebagai raja. Bagaimana tidak, permaisuri yang selama ini ia cintai sudah melahirkan seekor anak anjing. Beliau marah dan merasa malu. "Bunuh permaisuri!" titah raja kepada Paman Lengser. Paman Lengser tidak tega untuk membunuh Dewi Naganingrum. Ia membawa Dewi Naganingrum ke hutan belantara. Namun, dilaporkannya kepada baginda raja telah dibunuh. Ki Lengser membuatkan sebuah gubuk untuk tempat tinggal Dewi Naganingrum. Setelah gubuk itu selesai dibuatnya, dengan terpaksa Ki Lengser meninggalkan Dewi Naganingrum seorang diri. Sementara di suatu tempat, ada sebuah sepasang suami istri yang sudah sangat tua. Suatu hari, mereka akan pergi ke sungai untuk menangkap ikan. Namun, mereka dikejutkan dengan keranjang besar berisi bayi laki-laki. Mereka sangat bahagia. Mereka berpikir bahwa inilah jawaban dari doanya. Telur yang berada di keranjang itu diberikan kepada seekor naga yang berada di Gunung Padang. Telur itu dijaga oleh seekor naga sampai menetaskan ayam jantan dan menjadi kesayangan dari anak bayi yang ditemukan oleh pasangan tadi. Anak bayi yang ditemukan oleh pasangan tadi tumbuh menjadi seorang remaja. Pasangan itu menamai Ciung Wanara karena mereka melihat seekor monyet bernama Wanara dan seekor burung bernama Ciung. Suatu hari, ia akan pergi ke Galuh untuk mengembara. Sebelum pergi, ia bertanya siapa ayah dan ibu kandungnya. Dengan berat hati, mereka menjelaskan bahwa ayah kandungnya adalah raja dari kerajaan Galuh dan ibundanya dibawa pergi ke tempat kelahirannya. Tanpa berpikir panjang, Ciung Wanara pergi ke kerajaan Galuh dengan membawa ayam jantan kesayangannya. Setibanya di kerajaan Galuh, ia bertemu dua patih, dan kedua patih itu mengajak Ciung Wanara untuk mengadu ayamnya. Ia menerima tantangannya. Akhirnya, ayam Ciung Wanara menang dalam pertandingan. Kemenangan itu tersebar ke kerajaan. Ciung Wanara datang ke kerajaan untuk menemui sang raja. Sang raja memerintahkan Ciung Wanara untuk menghadap. "Hei anak muda, siapa namamu dan dari mana asalmu?" "Nama hamba Ciung Wanara, aku putra dari Aki dan Nini Balangtrang dari desa Geger Sunten," jawab Ciung Wanara dengan lantang. "Apa maksudmu datang kemari? Kau ingin menyambung ayam dengan milikku? Apa taruhannya?" tanya Raja Galuh.
Jika ayam hamba kalah, hamba bersedia mati. Tapi sebaliknya, jika ayam baginda kalah, maka hamba mohon diberi separuh kerajaan Galuh Pakuan, kata Ciungwanara. Sang raja sangat yakin ia akan memenangkan pertandingan. Awalnya, ayam Ciungwanara terdesak, namun pada akhirnya, dengan mudah ayam Ciungwanara mengalahkan ayam sang raja. Sesuai perjanjian, Ciungwanara mendapatkan negara sebelah barat, sementara negara sebelah timur diserahkan kepada Haryang Banga. Akhirnya, segala kejahatan Dewi Pangrenyep terbongkar sendirinya. Prabu Ciungwanara setelah tahu apa yang telah dilakukan Dewi Naganingrum terhadap ibunda dan dirinya sendiri, tanpa menemui kesulitan yang berarti, Prabu Ciungwanara menjebloskan Dewi Pangrenyep ke dalam penjara istana untuk membayar kejahatan dan kekejiannya. Sementara Raden Haryang Banga sangat kaget ketika mengetahui kalau ibundanya tercinta telah tertangkap oleh tentara Prabu Ciungwanara. Pertarungan antara adik kakak beda ibu itu pun tak terelakkan lagi. Kerajaan Galuh terbagi menjadi dua. Kerajaan Galuh terbagi dua karena saat pertarungan, tubuh Haryang Banga dilempar oleh Prabu Ciungwanara hingga menyeberangi sungai Cipamali. Dan kerajaan Galuh terbagi menjadi dua. Akhirnya Ciungwanara, ibunya dan orang tua angkatnya hidup berbahagia di dalam istana dan istana itu bernama Pakuan Pajajaran.